Perlawanan Flores Timur terhadap bangsa Belanda merupakan bagian dari sejarah perlawanan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung selama berabad-abad. Di wilayah Flores Timur, perlawanan terhadap Belanda dimulai pada abad ke-17 dan terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Beberapa faktor latar belakang yang mempengaruhi perlawanan tersebut meliputi: yang pertama, eksploitasi kolonial. Bangsa Belanda telah lama menjajah wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk Flores Timur, untuk menguasai sumber daya alam dan memperoleh keuntungan ekonomi. Eksploitasi ini seringkali mengakibatkan penderitaan dan penindasan terhadap penduduk setempat. Yang kedua, agama dan budaya. Wilayah Flores Timur memiliki keragaman budaya dan agama, termasuk agama Kristen Katolik yang diperkenalkan oleh misionaris Belanda. Beberapa pemimpin lokal dan masyarakat menganggap agama sebagai alat untuk memperkuat perlawanan terhadap penjajahan. Yang ketiga, tokoh pemimpin. Beberapa tokoh lokal di Flores Timur seperti S.E.M. Gabriel Manek, Uskup Maumere menjadi pimpinan spiritual yang terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Mereka juga memainkan peran penting dalam menggerakkan masyarakat untuk berjuang melawan penjajahan. Yang keempat, perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata terhadap Belanda juga terjadi di Flores Timur dengan beberapa pemberontakan lokal yang berusaha untuk meraih kemerdekaan. Salah satu peristiwa penting adalah pemberontakan Raja Lirang pada tahun 1948 yang berakhir dengan kekalahan Belanda. Yang kelima, perkembangan nasionalisme. Semakin berkembangnya gerakan nasionalisme Indonesia juga memengaruhi perlawanan di Flores Timur. Semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan mendukung pejuang nasional. Perlawanan di Flores Timur seperti di banyak bagian Indonesia akhirnya berkontribusi pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah itu Indonesia meraih kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1949 setelah perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian Roem-Royen. Perlawanan Flores Timur terhadap Belanda berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Setelah penandatanganan Perjanjian Roem-Royen, perjanjian ini mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung selama beberapa tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Perjanjian Roem-Royen pada masa ini mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakhiri penjajahan kolonial Belanda di wilayah Indonesia termasuk Flores Timur. Setelah perjanjian ini, Indonesia menjadi negara merdeka. Sebagai bagian dari proses ini, wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda termasuk Flores Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ini menandai akhir dari perlawanan bersenjata dan dimulainya tahap baru dalam sejarah Flores Timur sebagai bagian integral dari Indonesia yang merdeka. Penjelajah Portugis pertama kali mengunjungi Pulau Timur pada awal abad ke-16 dan menemui sejumlah kerajaan kecil. Yang paling penting adalah kerajaan Wehali di timur bagian tengah pada tahun 1556. Bangsa Portugis mendirikan markas pertamanya di timur. 30 tahun kemudian, sebagian besar timur masuk koloni timur Portugis. Pada tahun 1613, VOC Belanda menghalau Portugis dari timur. Namun sementara mengosongkan markasnya, tidak sampai tahun 1640, Verenigde Oost-Indisch Company mendirikan benteng di Kupang dan membangun koloni di bawah kepemimpinan seorang Everhout. Akan tetapi lingkup pengaruhnya terbatas pada 5 kerajaan kecil di sekitaran Kupang, seperti Sonbai Kecil, Kupang Helong, Amabi, Ampoang, dan Taebenu. Sementara Kekaisaran Portugal menaklukkan Wehali pada tahun 1642 dan kemudian secara de facto Timor Barat dan Tengah. Barulah dalam pertempuran Penfui pada tahun 1749 kekuatan Portugis dan orang Topas yang bersekutu dengannya berhasil diruntuhkan oleh VOC. Atas peranan diplomat VOC, Johannes Andreas Paravicini, 48 penguasa dari Solor, Rote, Sau, Sumba, dan sebagian besar timur bagian barat bersekutu dengan VOC pada tahun 1756. Hal tersebut menjadi awal kekuasaan Belanda di Timor Barat yang kini dikuasai Indonesia.
Tokoh-tokoh yang menandatangani perjanjian tersebut antara lain Jacinto Korea, Raja Wewiku Wehali, dan Pangeran Besar Belu, yang juga menandatangani perjanjian Parafisini yang mencurigakan atas nama 27 kerajaan yang dahulunya menjadi bawahannya di Timur Tengah. Beruntung bagi Portugis, Wehali tidak cukup kuat lagi untuk menarik semua penguasa lokal ke pihak VOC, sehingga 16 dari 27 bekas bawahan Wehali di timur tetap di bawah kekuasaan Portugal. Sedangkan Wehali sendiri jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Portugal juga menguasai eksklave di barat laut setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1799. Timur Barat berada di bawah kekuasaan Belanda langsung, Republik Batavia saat itu. Selama peperangan era Napoleon, Timur Belanda juga dikuasai oleh Britania Raya. Perlawanan Flores terhadap bangsa Portugis adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan antara berbagai kelompok di Indonesia melawan dominasi Portugis di masa lalu. Pulau Flores, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, mengalami serangkaian perlawanan dan konflik selama berabad-abad. Namun, perlawanan tersebut akhirnya berakhir dengan akuisisi Portugis atas wilayah-wilayah di Flores. Salah satu titik penting dalam sejarah ini adalah ketika Belanda mengambil alih kendali dari Portugis di wilayah tersebut pada abad ke-19. Wilayah ini menjadi bagian dari Hindia Belanda hingga Indonesia mulai kemerdekaannya pada tahun 1945. Perlawanan bangsa Flores terhadap Belanda pada masa kolonial disebabkan oleh penindasan eksploitasi ekonomi dan upaya untuk mempertahankan kebebasan serta budaya mereka. Faktor-faktor ini memicu perlawanan demi menjaga kemerdekaan dan martabat bangsa Flores. Bring it down.